Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegasuro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar. Seperti cinta dan rindu kemesraan. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Siapa lagi yang muncul sesudah manusia liar itu? Dan manusia kera alas purwo bermunculan di mana-mana. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ketiga berjudul Karang Kobar Dewi Astini. Dalam seri yang ke-13 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Dedi sebagai Dadung Wesi, Tato sebagai Lembu Melantingan, Idris Apandi sebagai Pegat Suro, Sunario Irang sebagai Batang Mangirang, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Jaka Badak tidak kuasa lagi untuk mencegah Dadung Wesi mencicipi degan miliknya. Dan terlihat sekali Dadung Wesi berubah mukanya, terkejut dan buru-buru memuntahkan air degan yang dihirupnya. Jangan diminum degan itu, Jaka Badak. Rasanya tidak enak. Sontoloyo. Benar dugaanmu, Jaka Badak. Degan itu sudah diberi racun. Bukan racun, Dadung Wesi. Mungkin degan itu sudah dimakan bulan. Rasanya sudah tidak enak. Lihat, laler yang mengerumuni tumpahan air degan itu. Penyambutan yang hebat. Oh, laler-laler itu menggelepar mata. Jadi... Ya, degan ini sudah diberi racun. Untunglah tidak termasuk racun kuat daya rusaknya. Akan kutanyai Kowok, apa maunya meracunimu, ha? Tidak usah, Dadung Wesi. Alasannya sudah cukup jelas. Sebelum aku mati, pasti ada saja upaya untuk membunuhku.
Ini perbuatan pengecut dan memalukan sekali. Perilaku rendah. Dalam peperangan, hanya ada satu tujuan, untuk menang. Apapun caranya. Jadi bukan kepengecutan lagi, Dadung Wesi. Jadi bagaimana selanjutnya? Kita temui Pegat Suro. Ayolah. Dadung Wesi, aku bukannya menolak. Aku di sini saja dulu, ngasuh. Dan tidak usah khawatir aku melarikan diri. Semuanya, pokoknya aku pegang teguh sumpahku. Baik. Aku pegang janjimu. Aku akan menemui Pegat Suro. Tunggu saja di sini. Demi keselamatanmu, hindari bertemu dengan siapa saja. Ya, atau mungkin lebih baik tidur. Ya, itu kamu. Temuilah Pegat Suro dan cepat bikin keputusan yang dianggap perlu. Tidak usah menunggu-nunggu. Ya, aku segera kembali. Nyatanya kekuatan Pegat seberapa besar. Cukup berimbang dengan Pedukuhan Larang Jati. Hanya berbeda daya juang. Di sini cukup terlatih baik. Selain itu, kehidupan di Maranggali ini banyak tantangan. Karena agak tandus, Batang Mangiran datang. Kemana muridnya? Hari ini ada pertemuan penting rupanya. Jaka Badak hanya bisa mengamati dari kejauhan saja segala perubahan keadaan para pemimpin perjuangan Pegat Suro. Sementara itu di ruang tamu rumah Joglo, Pegat Suro sedang dihadap Ki Batang Mangiran yang baru datang. Sedangkan Lembu Melantingan duduk di sebelah kanan Pegat Suro. Dan Dadung Wesi baru masuk lalu terus duduk ikut lesehan. Ki Pegat Suro, aku membawa berita dari Pujonan Laskar Padukuhan sudah terpinal sebanyak 1.000 orang. Maka ada pesan dari Adipati Lodaya. Kekuatan di Maranggali ini diringkas, lalu dipindahkan ke Ngadikoro lagi. Iya. Ki Batang Mangiran, aku sudah menduga bahwa tujuan pergolakan akan berpusat di Daha Kediri. Itu masih perlu ditinjau lagi. Apalagi kalau mengingat kekuatan Prabu Kertajaya berpusat di Daha. Kita akan berangkat untuk langsung menerjang benteng Panjalu Kediri. Maka kupikir aku akan tetap merebut Pedukuhan Larang Jati. Aku sependapat dengan Ki Pegat Suro. Kalau lumbung pangan kerajaan Panjalu sudah dapat kita kuasai, pasti Daha akan kalang kabut. Tidak ada beras yang untuk dijadikan makanan pokok. Kita punya sesuatu yang paling berharga untuk dapat ditukarkan dengan Pedukuhan. Apa itu? Emas atau berlian? Senopati Panjalu Kediri yang pernah mengalahkanmu di Kalang Kanuragan. Jaka Badak. Betul, Ki Batang Mangiran. Kita punya tawanan Jaka Badak. Sekarang ini siapa yang akan pergi ke Larang Jati sebagai juru damai untuk pertukarannya? Aku pikir Ki Batang Mangiran cukup mampu menangani masalah ini. Kubu Larang Jati harus mau menyerahkan Pedukuhan. Kalau tidak, Jaka Badak akan binasa. Itu gagasan bagus. Kita pasti bisa rebut wilayah lumbung pangan kerajaan Panjalu Kediri itu. Aku bisa bayangkan bagaimana penduduk di Daha akan geger tidak ada beras. Ya. Jadi Ki Batang Mangiran sanggup untuk menemui Larang Jati dan menyelesaikan segala urusannya. Beres Ki Pegat Suro. Kalau perlu Nipira juga jadi tukaran tambahan Jaka Badak. Ki Batang Mangiran punya selera yang bagus. Juga pada perempuan. Tahu babon, pinter ngendok. Ya, sudah. Perempuan itu akan menyusul nanti. Yang utama, selesaikan dulu. Oh ya, aku perlu menyampaikan pada Kakang Pegat Suro bahwa Jaka Badak di sini harus dijaga keselamatannya. Karena tadi Kowok memberikan minuman kelapa muda mengandung racun, dan aku belum sempat menanyakannya. Ini yang perlu diperhatikan dengan keras. Kalau sampai Jaka Badak binasa sebelum tujuan kita semua ada buktinya, menjadi sia-sia saja segalanya. Maka untuk itu, aku minta Adi Dadung Wesi langsung mengawasi Jaka Badak dari usaha-usaha dibinasakan. Dadung Wesi, apakah Kowok yang mau membunuh Jaka Badak dengan meracuni minumannya? Aku bisa memaklumi Kowok, karena kematian Ki Banteng Kidal sangat mengenaskan. Ayo kita temui Jaka Badak. Di mana dia ditahan? Maksudku dipenjarakannya. Jaka Badak ada di Gandok.
sebagai tamu. Itu pasti siasat dari Ki Lembu Melanting, karena tahu Jaka Badak bekas teman seangkatan di kerajaan. Bukan aku, Ki Batang Mangiran. Jaka Badak sendiri tahu harus berada di mana tempatnya saat ini. Mungkin Ki Batang Mangiran akan tidak percaya. Semakin kita rahasiakan siasat kita ini, Jaka Badak akan mengejar. Maka sebaiknya menjadikan dia teman kita. Musuh dijadikan teman. Wah. Ini jangan dicoba terlalu lama. Aku belum lama ini mendengar berita bahwa Nitembluk dibinasakan Jaka Badak dan Dewi Astini. Dewi Astini murid Dewi Sulingkadak itu sudah banyak merugikan kita. Laskar pun banyak yang dibinasakan di tangannya. Ya, Dewi Astini aku yang akan meringkus. Tenang saja. Apalagi Jaka Badak telah menjadi tamu di sini. Gampang sekali pekerjaan itu. Sekarang aku ingin bertemu dengan Jaka Badak dulu. Bisa, Ki Batang Mangiran. Adi Dadung Besi menjadi juru selamatnya selama Jaka Badak di Maranggali. Juru selamat. Aneh sekali kedengarannya. Tapi gagasan itu bagus sekali. Ribut-ribut apa itu? Adi Dadung Besi segera atasi. Cepat. Ayo Dadung Besi. Ayo bersamaku. Penduduk Maranggali tanpa diduga menyerbu rumah Gandok dan melempari Jaka Badak dengan apa saja. Mereka tidak mempedulikan larangan peraturan. Tujuan mereka bersatu, enyahkan Jaka Badak. Dadung Besi segera mengambil tindakan cepat. Hentikan! 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 Ayo berhenti! Awas, siapa lagi yang coba-coba jadi pengacau? Kuremukkan kepalanya. Saudara! Kemarin sudah diputuskan bahwa Jaka Badak akan dihukum mati belum mendapat restu dari Ki Pegat Suro. Harap sabar, jangan membuat huru hara. Amukan penduduk yang menuntut kematian Jaka Badak rupanya tidak gampang diredakan Dadung Besi. Kemarahan penduduk tidak bisa lagi dibendung dengan kata-kata, apalagi yang sudah kehilangan sanak saudara dalam pertempuran. Darah mereka, para korban peperangan, menuntut darah-darah korban yang lainnya. Awas hantamanku ini, Jaka Badak, kamu tidak apa-apa. Ki Batang Mangiran, kutandingi apa maumu? Mau menebus kematian Nitembluk? Hentikan. Minggir Dadung Besi. Aku sudah lama tidak menggebrak dengan orang-orang kuat. Awas seranganku. Berhenti. Berhenti. Jaka Badak, Ki Batang Mangiran, jangan berkelahi. Hebat. Menyambut kedatangan seorang senopati bukan lagi dengan toa. Selamat bertemu Jaka Badak. Ya. Aku juga gembira bertemu musuh lama dan juga sekaligus teman karib. Selamat Ki Batang Mangiran. Kukira kalian berdua akan saling membinasakan lawan. Ayo masuk ke dalam Gandok. Jaka Badak, aku mau menyampaikan tindak lanjut rencana Kakang Pegat Suro, bahwa dirimu akan dijadikan tebusan pedukuhan yang dikuasai Larangjati. Bagaimana? Dadung Besi, rencana boleh tetap rencana, tapi rencana untuk menukarkan diriku dengan pedukuhan, apakah itu cocok? Oh, tentu saja cocok. Dirimu cukup tinggi nilai. Selain juga kerajaan amat membutuhkan keterampilanmu. Aku akan menyelesaikannya dengan Kuwu Larangjati. Hina sekali kalau diriku dijadikan barang tukaran. Bagaimana Jaka Badak? Setuju? Kuharapkan tidak jadi perselisihan di antara kita. Dadung Besi, aku bukan sapi yang dapat begitu saja jadi barang tukaran. Aku memilih mati daripada menyerahkan pedukuhan Larangjati. Babu, Jaka Badak.
Jangan terlalu mengutamakan dirimu. Aku tahu kamu bukan manusia yang gampang melupakan kewajiban. Tugasmu melindungi Padukuan Larang Jati hanya satu cara, menyingkirkan dirimu dari kalangan istana. Aku merasa tidak disingkirkan, dan aku lebih suka di lapangan daripada aku di istana jadi wayang emas. Jaka Badak, rencana Pegat Suro harus kujalankan. Dan karena kamu tidak menyukainya, terpaksa ku sekap dulu di penjara bawah tanah dan akan dijaga ketat. Urungkan niat kalian, percuma semuanya. Ku Larang Jati tidak akan bodoh menyerahkan Padukuan. Dia pasti berani mengorbankan diriku ketimbang menyerahkan Padukuan yang sudah menjadi wilayah kekuasaannya. Kalau Larang Jati masih tetap berkeras, jalan terakhir menggempurnya dan pasti berhasil. Karena kamu berada di sini, tidak ada lagi perintang kecuali yang satu itu, Dewi Astini pasanganmu. Jangan celakai Dewi Astini. Dia tidak tahu apa-apa tentang sengketa Padukuan Larang Jati. Bahkan ada kemungkinan dia menyerbu ke Maranggalih ini untuk membebaskan aku. Kalau Dewi Astini benar-benar melulu kemari, kuanggap wanita utama yang paling berani untuk mempertahankan. Apa Dadung Wesi? Untuk mempertahankan cinta. Iya. Demi cinta, lautan pedang pasti akan diterjang. Jaka Badak, kamu sangat beruntung. Cintai murid Dewi Suling Perak yang apa Ki Batang Mangiran? Yang punya mata yang teduh, wajah yang selalu mengundang welas asih, dan itu bibirnya merah berseri, ditambah pelukannya yang penuh kelembutan. Aku juga mau. Ini orang tua masih saja doyanannya. Itu semua anggapan yang salah. Dewi Astini tidak punya kelembutan lagi. Dia selalu dibangkitkan jiwa peperangan yang juga belum mapan. Ya, itu urusanmu. Dan sekarang ikuti aku ke tempat penahananmu sementara. Tempat saja yang berbeda Jaka Badak. Ya, tapi tetap menjadi tawanan. Aku tidak pernah menolak tantangan. Ayolah. Jaka Badak dibawa ke penjara bawah tanah di wilayah pusat pedukuhan. Penjara bawah tanah berada di rumah tersendiri, agak terpisah dan dijaga kuat. Dan yang dikatakan penjara bawah tanah adalah merupakan lubang besar sedalam 5 tombak. Tawanan diturunkan dengan tali dan dibiarkan tinggal di dalam lubang besar itu. Ayo Jaka Badak, turun. Tali ini cukup kuat untuk mengantarmu ke bawah. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir. Pasti aku bisa lolos karena lubang ini terisi air. Dan aku terangkat oleh air. Ya, pasti semua panik kalau ada banjir besar. Ayo turun. Hati-hati kau tergelincir. Ya. Sudah. Bersabarlah Jaka Badak. Aku akan kembali untuk mencari tukaran pada Ku Larang Jati. Dewi Astini. Apakah ini pengorbanan yang sia-sia? Kalau aku harus mati, aku tidak penasaran. Jiwaku telah hidup pada Dewi Astini, ikut mengembara bersamanya. Sudah malam rupanya, pantas sepi sekali. Inilah malam pertama aku berada di lubang barat ini. Seandainya aku mau lari, aku bisa memanjat dinding lubang besar ini. Tapi sumpahku jadi hambar, dan aku bukan lagi seorang satria sejati. Membingungkan keadaanku ini. Jaka Badak lalu duduk bersandar pada dinding lubang dan memejamkan mata, mohon petunjuk Sang Hyang Widi. Sedangkan malam tidak pernah peduli pada penderitaan dan kebahagiaan siapa saja, tetap saja datang dan berlalu dalam waktu. Sementara itu di Papua, Ki Larang Jati berusaha terus untuk mengendalikan ketentraman pedukuhan dari segala ancaman luar, termasuk ancaman utama gerombolan Pegat Suro. Segala kesiagaan diperkuat terus. Kita Jekunir, daerah Kedul ini harus diperkuat lagi para laskarnya. Daerah agak terbuka dan gampang dilewati laskar Pegat Suro. Jangan resah Romo Kuwu. Walau tidak ada Jaka Badak,
Aku mampu mengamankan pedukuhan ini. Lihat, para laskar itu. Mereka selalu siaga dengan senjata yang siap dipergunakan setiap saat. Iya, siapakah yang memimpin laskar itu? Apakah yang menggantikan tugas-tugas Mangur? Betul. Kempolo nyatanya lebih terampil ketimbang Mangur. Perhitungannya lebih cermat. Selain juga berani mati. Iya. Itu terbukti pada saat ada penyerbuan dulu. Kempolo berhasil menahan laskar Pegat Suro di wilayah Wetan. Yang pada saat itu Ki Gunoguwo sedang tidak ada. Aku percaya kita Cikunir. Walau tidak ada Jaka Badak yang jadi kekuatan utama, kita harus mampu membuat pedukuhan ini tidak dapat direbut oleh Pegat Suro. Tugas kerajaan yang kuemban ini cukup berat dibanding dengan para ku yang lain. Ya tentu saja. Pemerintah kerajaan Panjalu Kediri juga tidak sembrono menempatkan orang pilihannya tanpa memperhitungkan untung dan ruginya. Kita Cikunir, aku mendapat alamat. Pedukuhan ini bakalan jadi lautan api. Itu betul. Aku tidak percaya akan kejadian itu. Pedukuhan ini dalam lindungan Hyang Jagatnata. Semoga selalu sejahtera. Ayo, kita ke pusat penjagaan di wilayah Lor, menemui Selarang. Dewi Astini yang bersembunyi di balik pepohonan segera memacu kudanya membuntuti Ki Kuwularang Jati dan Kita Cikunir yang menuju arah utara pedukuhan dengan tujuan mencari tahu perkembangan keadaan setelah tidak ada Jaka Badak. Rasanya aku tidak sendiri di hutan ini. Ada yang memperhatikan aku di sebelah pohon palem alas itu. Pasar bom ini akan membuatnya keluar. Keluar kamu! Jangan menyerang, Dewi. Aku Kisonoweri. Kisonoweri. Indramu tajam sekali mengetahui kehadiranku. Lama sekali kita tak bertemu. Apa kabarmu, Dewi Astini? Aku tidak tahu secara pasti, Kisonoweri. Kalau aku bilang keadaanku baik, nyatanya aku sedang sedih. Beginilah keadaanku. Aku ikut prihatin, Dewi. Jaka Badak dapat ditawan para laskar Pegat Suro. Dari mana Kisonoweri tahu? Dari Kakang Kuwu? Atau dari laskar Pegat Suro? Dewi Astini sudah jadi peribahasa bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Maka sedikit saja ada kejadian besar cepat menjalar dengan bentuk berbagai cerita yang sudah dibumbui. Pada akhirnya hanya membingungkan. Maka kuputuskan untuk menemui dirimu. Menurut kabar bahwa Jaka Badak dapat tertawan karena membela seorang wanita lacur, dan itu adalah kamu. Ya, itu yang tidak kuterima, itu yang tidak bisa kuterima. Aku tidak mau tahu orang mau omong apa tentang diriku. Mau dibilang pelacur atau apa saja, terserah. Nyatanya aku tidak pernah melakukannya. Aku adalah aku, dan aku sendiri yang tahu siapa aku ini. Aku ikut sedih jadinya. Apalagi setelah aku lepas dari Larang Jati dan hidup sendiri tanpa memihak siapapun. Semakin kurasakan aku banyak melakukan kesalahan dengan membantai lawan-lawanku. Tapi sekarang ini, setelah aku mendalami ajaran kemuliaan sejati, selama hidup di alam terang ini, aku seperti tai kepuk. Kisonoweri, selama kita masih sadar bahwa hidup ini bukan penyesalan, kita akan sampai pada tujuan yang luhur. Apakah aku masih punya waktu untuk memperbaiki masa laluku? Oh, dari dahulu yang kuat selalu jadi pelaku sejarah yang baik. Lalu apa jadinya sejarahku? Aku kalah sekarang. Karena aku tidak bisa lagi jadi peralatan perang. Aku ingin jadi manusia biasa. Nyatanya susah juga. Bagaimana? Kisonoweri, kurasa dengan hidup wajar itu membuat kita tenang. Tapi aku sekarang sedang memikirkan keadaan Jaka Badak. Maka ku tiup suling emas ini. Lalu apa tindakanmu? Apakah akan menyerbu Pegat Suro seorang diri? Oh, berbahaya, Dewi. Kamu tidak akan mampu. Itu yang jadi pikiranku. Tapi kalau sudah tidak ada cara lain, aku akan maju walau lebur jiwa ragaku. Bagaimana dengan Romo Kuwu? Apakah tidak bisa membantu kesulitanmu? Percuma saja. Aku sudah membicarakan. Nampaknya mereka lebih mempertahankan pedukuhan ketimbang Jaka Badak. Bagaimana kalau ditukar dengan bongkahan berlian yang kutitipkan padamu? Masih ada itu? Ada, kusimpan. Aku sekarang tinggal di Candi Konto, tidak lagi di Gua Growong. Bagus sekali. Kamu akan lebih tenang, dekat dengan Yang Agung.
Bagaimana kalau aku tawarkan Jaka Badak dengan berlian itu? Kurasa Pegat Suro tidak mau. Untuk dia, Pedukuhan jauh lebih berharga. Loh. Karena bisa menjadikan dirinya adanya kekuasaan wilayah. Selain itu, Pedukuhan Larangjati yang membuka pada awalnya Pegat Suro. Dewi Astini, jadi bagaimana tindak selanjutnya? Aku masih mempelajari keadaan. Kalau sudah tidak ada peluang lain dan Jaka Badak dalam keadaan bahaya, ya, aku maju menggempur Pegat Suro sendiri. Aku ikut bersamamu. Ini pengabdianku. Dan aku tidak meminta imbalan apa-apa. Aku kagum pada Jaka Badak. Kisonowori, apakah sudah dipikirkan omongan orang? Pasti ada omongan Kisonowori sudah menikmati tubuhku habis-habisan. Dari ujung rambut sampai kakiku. Hanya wong edan yang berceloteh begitu. Aku tidak keberatan, Kisonowori. Aku sangat berterima kasih sekali. Oh ya, tadi aku membuntuti kakangku Larangjati dan Kitaji Kunir. Keduanya sedang menuju tempat selarang. Itu bagaimana? Oh, itu hal yang bagus sekali untuk Romokowo. Supaya tahu juga bahwa pekerjaan Jaka Badak itu melelahkan, berbahaya. Bagus sekali itu, Dewi. Bagus. Kakang Larangjati tampak semakin tua saja. Beban pikiran yang ditanggung Romokowo cukup berat. Sekarang setelah Jaka Badak tidak ada, tambah berat bebannya. Dukungan dari lain pihak tidak sepenuhnya. Kasihan Romokowo. Kenapa Kisonowori mundur? Apa kurang sesuai gaji yang diterima? Oh, bukan itu, Dewi Astini. Aku tidak bisa melihat persaingan di antara para pemuka Pedukuhan. Selain itu, aku tak sampai hati melihat Romokowo ditunggirin Nipirah. Hal itu jadi permasalahan yang susah kuselesaikan dengan pribadiku. Kenapa Kisonowori mau membantuku membebaskan Jaka Badak? Jaka Badak tidak hanya dibutuhkan oleh Pedukuhan saja. Para kesatria dapat menimba ilmu padanya. Dia senopati yang tidak pilih-pilih tanding. Walau nyawa menjadi taruhannya, tindakannya tidak pernah mementingkan diri sendiri. Sampai-sampai dirinya tidak kebagian apa-apa. Ada yang menuju kemari. Siapa ya? Ayo sembunyi. Ayo. Dewi Astini dan Kisonowori segera melesat bersembunyi pada rimbunan pohon dengan belukar lebat, menahan nafas dan dada yang berdebar-debar. Nyatanya kemudian, yang muncul Kitaji Kunir dan Kiku Larangjati yang sedang berkeliling. Ngaso di sini dulu Romokowo, sambil menunggu kalau ada celeng nyasar. Aku setuju, Hop. Kita ngaso untuk menanti kemujuran. Apa ini bukan mimpi kesiangan? Kudaku meringkik. Kita tidak hanya berdua kalau begitu, Kitaji Kunir. Rupanya ada orang lain di sekitar sini. Iya, aku juga mencium bau wangi. Jangan-jangan demit hutan ini yang datang. Atau Tidak. Aku mencium bau manusia. Di sana, keluar. Aku Larangjati. Tunjukkan dirimu. Atau karena wajahmu buruk, malu untuk memperlihatkan dirimu. Keluar di sana, keluar. Atau ku buat persembunyianmu berantakan. Sekali lagi ku peringatkan. Awas. Tahan! Jangan menyerang! Wah, Dewi Astini dan Kisonowori. Ada apa keduanya di hutan ini? Alah, tanyai saja Romokowo. Kakang Larangjati tambah tegar sekarang. Aku gembira dapat bertemu di sini. Dewi Astini, Kisonowori, sedang apa di hutan ini? Apakah ada yang dicari? Atau masih belum cukup membuat aku sungsang sumbal menanggung perbuatanmu? Kakang Larangjati, kata-katamu tidak lagi memandangku. Oh, Romokowo. Dewi Astini cukup banyak membantu Pedukuhan. Apa sudah lenyap semua itu? Kisonowori, kamu tidak lagi berhak ikut campur segala urusan Romokowo. Tahu? Kamu telah mundur. Aku lebih baik mundur daripada aku bergabung dengan orang-orang tidak berjiwa kesatria. Maaf. Kalau kata-kataku ini dianggap lancang. Wong Panggulan, kata-katamu jangan diteruskan. Mengundang bahaya bagimu. Kitaji Kunir,
Kisanoweri, apa-apaan ini, ha? Bertemu terus ribut. Apa aku ini pedet cari bomboan, Memalukan sekali. Bukan begitu, Romo Kuwu. Aku mundur jadi pemuka pedukuhan itu hak pribadiku. Dan aku tidak turut campur segala urusan pedukuhan lagi. Tapi kenapa aku mundur harus kujelaskan sekarang, mumpung hanya kita berempat yang tahu. Ceritakan, Sonoweri. Jangan ada yang disimpan. Karena penting untukku. Zaman sudah berubah, Romo Kuwu. Kelangsungan kejayaan kerajaan Panjalu Kediri di ambang kehancuran. Hal itu disebabkan merosotnya perilaku di kalangan istana. Ratu Dandang Gendis lupa diri pada rakyatnya yang menderita oleh ulahnya. Kalangan Brahmana banyak diperlakukan seperti budak. Aku ini cukup sadar. Aku orang penuh berlumuran darah. Tapi aku tetap menghormati orang-orang suci. Sudah, hop, berhenti. Jangan teruskan lagi dongengmu. Itu omongan puter lidah. Yang jelas, kamu tidak puas oleh keadaan pedukuhan ini yang bertambah makmur, ya kan? Dan kamu telah jadi mata-mata Pegat Suro. Aku jadi mata-mata Pegat Suro. Cukup cermat wawasanmu, kita Jukunir. Aku tidak pernah salah membaca gelagatmu, Kisanoweri. Tapi sayang keliru. Justru aku memata-matai kita Jukunir. Maka aku tahu segala gejolak pedukuhan, termasuk para pemukanya. Satu hal yang belum terungkap, kematian Ki Banteng Kidal. Kala jengking merah itu, kita Jukunir yang memasukkan ke dalam kamar Ki Banteng Kidal. Dan berhasil menewaskannya. Kurang ajar. Hentikan. Ampun, Romo Kuwu. Kata-kata Kisanoweri ini terlalu banyak dustanya. Kalau aku mati, baru kecurangan itu akan bisa ditutupi, kita Jukunir. Aku saksi hidup atas segala tindakanmu yang merugikan Jakabadak. Sudah. Hentikan keributan ini, hentikan. Aku tidak mau dengar adanya kebobrokan yang sudah lewat. Karena masih ada masalah yang lebih utama sekarang. Kisanoweri, apa yang menyebabkanmu berada di wilayah pedukuhanku ini? Aku ingin menemui Dewi Astini. Iya, dusta lagi. Untuk apa mengadakan pertemuan di sini tanpa ada yang mengetahui? Kita Cikunir. Aku yang selesaikan, Kisanoweri. Tenangkan dirimu. Iya, Romo Kuwu. Kisanoweri, karena daerah pedukuhan ini di bawah kekuasaanku, sebaiknya memberitahu kalau ada apa-apa. Aku bukan lagi orang gajianmu, Romo Kuwu. Lagi pula aku penduduk kerajaan Panjalu Kediri juga. Jadi aku berhak kemana saja aku mau. Aku pun tahu diri di mana aku berada saat ini. Lalu apa tujuan Kisanoweri menemui Dewi Astini? Aku akan membantunya membebaskan Jakabadak. Kalau mau cari mati tidak usah jauh-jauh. Lah, benturkan kepalamu ke pohon jati itu pasti binasa. Kakang Larangjati, kita Jukunir. Jangan campuri urusanku sekarang. Tidak ada yang menaruh minat akan keselamatan Jakabadak. Kuharap jangan menghalangi langkahku. Aku sudah bersumpah akan membuka jalan darah bagi siapa saja yang jadi perintah. Pedang Gagak Sunggo ini tidak lagi mengenal kawan kalau sudah terhunus. Hai! Minggir, Romo Kuwu. Minggir. Aku ingin tahu kehebatan 1000 pedang dewa. Ayo, Dewi Kunti, perlihatkan padaku. Dewi Astini, jangan bertempur. Hemat tenagamu. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan Dewi Astini. Sampai berani mau menggempur Pegat Suro. Cabut pedangmu, kita Jukunir. Pedang Gagak Sunggo bukan tandingan tangan kosong. Hayo! Bagus. Pedang memang pedang tandingannya. Hayo! Perhatikan, kita Jukunir. Kalau sampai kalah dalam 10 jurus, aku serahkan jiwa raga. Ayah bocah sombong. Awas pedang. Tentu kita Jukunir kuat sekali. Kita Jukunir, tadai jurus naga mengibas gunung. Baik. Polisian.
Awas dadamu. Hidup. Ilmu pedang hebat. Awas. Sayang, tidak disertai tenaga yang kuat. Sudah 7 jurus. Aku belum berhasil menjatuhkan pedang Kitaji Kuning. Ayo Dewi Astini, keluarkan semua andalanmu. Apa perlu bantuan Ki Sonoweri sekalian? Ayo, ku tandangi. Ayo, hup. Awas. Kitaji Kunir yang sudah dapat menakar gempuran pedang Dewi Astini sudah yakin dapat mengalahkan sebelum 10 jurus. Berarti Dewi Astini akan binasa pamornya. Sedangkan Kiku Larang Jati berpandangan lain. Jurus-jurus ilmu 1000 pedang dewa amat lentur dalam sergapannya. Sekali saja Kitaji Kunir lengah, pasti binasa. Ayo Dewi Astini, aku belum menggunakan aji pelebur karang. Kita hanya bermain-main dengan pedang. Ayo pergunakan kesempatan ini untuk menjaga namamu. Bertahanlah dalam 3 jurus terakhir. Tahan jurus mengipas mega memanah bintang. Hai! Mana lagi andalanmu? Tahan jurus yang ke-9 ini. Naga terbang menerjang Raja Wali. Tangkapan pedang Dewi Astini cukup terarah. Hanya kurang pandai memainkan jurus tujuannya. Namun cukup berbahaya. Ki Kunir masih dapat menandingi. Tinggal 1 jurus lagi. Tinggal 1 jurus lagi. Ayo Dewi Astini, tinggal 1 jurus lagi. Gagal berarti malam ini aku bakalan mempunyai teman tidur yang cantik dan galak. Talan tunggakmu. Masih 1 jurus lagi. Iya, Dan ayo. ini yang penghabisan. Tadahi ilmu 1000 pedang dewa sejati milik Dewi Seling Perak Buruk. Ayo. Tadahi jurus pamungkas ini. 1000 pedang dewa menari. Luar biasa. Gerakan Dewi Astini seperti burung Raja Wali. Melesat cepat ke atas, ke bawah, berputar dengan pedang yang terus-menerus menggempur. Edan, pedangku putus jadi 3. Dewi Astini, sambut aji pelebur karangku. Kitaji Kunir, sudah 10 jurus. Kuasai dirimu, Kitaji Kunir. Dewi Astini telah membuat pedangmu tidak berdaya dalam 10 jurus. Itu berarti Kitaji Kunir kalah. Aku belum kalah. Aku masih mampu bertarung sampai putus napasku. Kitaji Kunir, jangan memalukan di bawahku. Cukup adil 10 jurus. Terima kenyataan itu. Kita masih punya tugas yang lain. Baik Romo Kuwu. Dewi Astini, lain waktu aku minta supaya ada lagi pelajaran ilmu 1000 pedang dewa. Ya, awas kau. Hup, hup, hup. Nanti ketemu di Candiko. Dewi Astini, kamu tidak tahu bahwa di sekitarmu sekarang tidak mau tahu urusan Jakabadak. Malam telah menapak di pedukuhan Larang Jati. Cakrawala yang telah menyaksikan segala pergolakan di pedukuhan Larang Jati beranjak ke wilayah lain untuk menerangi gelap yang telah ditinggalkannya. Pakuan pun dicekam sepi. Kiku Larang Jati duduk termenung di ruang tamu. Ada apa lagi itu? Kentongan dibunyikan. Coba kulihat dari pendopo. Siapa yang datang berkuda itu? Kitaji Kunir bersama siapa itu? Batang Mangiran dan Kowo, murid Ki Banteng Kida dan Ki Sonoweri. Seperti sudah diatur saja. Romo Kuwu, Ki Batang Mangiran mau berunding, Romo. Iya, ajak mereka masuk ke ruang pertemuan utama. Aku di sana. Baik, Romo Kuwu. Hati-hati ya, Romo Kuwu. Aku siapkan keris selop pandan ini dan siap digunakan kalau Ki Batang Mangiran membuat ribut di sini. Pasti urun rembuk Jakabadak. Selamat malam, Larang Jati. Aku datang membawa pesan penting. Silakan duduk, Ki Batang Mangiran. Kowo, ruang pertemuan Pakuan ini tempat ketentraman kita semua. Ayo Ki Sonoweri. Tidak usah sungkan-sungkan. Terima kasih Romoku. Lama sekali aku tidak pernah di ruang pertemuan yang penuh sejarah perjuangan. Iya, perjuangan kita semua. Bukan aku sendiri loh. Ada pesan apa Ki Batang Mangiran? Aku membawa pesan dari Pegat Suro. Tentang Jakabadak? Aku sudah menduganya. Pegat Suro akan mengirim utusan padaku. Bagaimana pesannya untukku?
Ini pertemuan terbuka. Pegat Suro mau mengembalikan Jagabadak. Dengan imbalan padukuan ini diserahkan kembali pada pemiliknya, yaitu Pegat Suro dan Dadung Wesi. Pegat Suro edan. Apa padukuan ini kepunyaanku pribadi? Keliru sekali. Ki Batang Mangiran, aku ini hanya seorang kuwu yang menjalankan kepemerintahan kerajaan. Bagaimana mungkin aku menyerahkan padukuan ini tanpa sepengetahuan pemerintah kerajaan Panjalu Kediri? Pegat Suro tidak mau tahu. Semua itu urusanmu untuk menyelesaikan dengan kerajaan. Ki Batang Mangiran, Jagabadak bisa tertangkap Laskar Pegat Suro ketika tidak sedang berperang, tapi membela seorang wanita lacur. Apa cocok kalau dikaitkan dengan padukuan ini? Aku tidak punya urusan denganmu, Kitaji Kunir. Aku kemari untuk menemui Kuwu Larang Jati. Jadi bagaimana? Jagabadak akan tetap hidup kalau padukuan ini diserahkan pada Pegat Suro. Dan kalau tidak, Jagabadak akan jadi makanan serigala-serigala hutan. Tawaran ini terlalu mendadak. Aku tidak bisa segera memutuskan. Aku harus membuat pemberitahuan ke pemerintahan kerajaan. Kalau disetujui, pasti kuserahkan padukuan ini. Sampai kapan aku mendapat berita itu? Jangan terlalu lama. Batas waktu hanya sampai pada 7 hari mulai hari ini. Ki Batang Mangiran, maaf aku potong pembicaraan. Aku ada usul. Ki Sonoweri, bukan warga padukuan lagi. Jangan ikut campur. Ini urusan Pegat Suro dan Romo Kuwu. Aku warga kerajaan, jadi berhak untuk urun rembuk Kitaji Kunir. Aku bicara atas nama seorang wanita yang Kitaji Kunir sebut sebagai wanita lacur. Dewi Astini, bukan Lonte. Ingat itu. Jangan putus omonganku kalau kita berdamai. Pertemuan ini bukan untuk pertarungan. Perhatikan, Kitaji Kunir, hormati setiap tamu yang datang di ruang pertemuan Pakuwon ini. Ki Sonoweri, lanjutkan pembicaraanmu dengan Ki Batang Mangiran. Terima kasih, Romoku. Ki Batang Mangiran, aku punya sebongkah batu berlian. Kalau mau jadi tukaran Jagabadak, pasti ku berikan. Setuju? Ki Sonoweri, aku bukan menolak, tapi untuk apa berlian? Apakah Pegat Suro mau dijadikan wanita yang periaskan berlian sekujur tubuhnya? Aku tak bisa menerima tawaran itu. Hanya padukuan ini yang punya nilai tukar yang seimbang untuk Jagabadak. Aku tambahi dengan pengabdianku selama 5 tahun. Tidak, Ki Sonoweri. Aku tak bisa menerima tawaranmu. Jadi aku hanya menunggu keputusan Kuwu Larang Jati. Aku tidak bisa menjanjikan Ki Batang Mangiran, sebab harus menunggu keputusan Gusti Prabu Kertajaya. Batang Mangiran tampak tidak puas akan jawaban Ki Kuwu Larang Jati. Pandangan matanya jadi merah bering. Begitu juga Kowo yang hanya jadi pendamping sudah memegangi pedangnya sambil tak henti-hentinya menatap Kitaji Kunir. Ki Kuwu Larang Jati yang melihat gelagat tidak baik segera mengambil keputusan. Kurasa cukup jelas apa-apa yang telah disampaikan padaku. Kuanggap pertemuan ini sudah cukup. Dan kalau ada penyambutan yang kurang baik, aku mohon Ki Batang Mangiran melapangkan dada. Baik, Kuwu Larang Jati. Tapi jangan lupa, 7 hari untuk menyelesaikan Jagabadak. Kalau dia ingin tetap hidup dan kembali ke padukuan ini, terserah nanti saja. Kalau Jagabadak sudah kembali, mau direbut lagi silakan. Aku pamit. Romoku, nyatanya Pegat Suro tidak tertarik dengan berlian. Sayang sekali, aku tidak bisa turut membantu lebih dari itu. Pegat Suro boleh bermimpi saja untuk mengangkangi padukuan ini. Walau sampai lebur ragaku, sejengkal pun tidak akan kuserahkan. Lalu bagaimana dengan batas waktu 7 hari tadi? Kalau tidak dipenuhi, Jagabadak binasa. Jangan berpura-pura tolol, Ki Sonoweri. Menghadapi buaya-buaya itu perlu taktik. Kalau sudah lewat 7 hari, biasa saja. Tidak ada yang perlu dicemaskan, karena kita akan minta waktu 7 hari lagi. Lama-lama juga bosan sendiri. Jadi pada akhirnya Jagabadak dikorbankan demi tetapnya padukuan ini di tangan Romoku. Licik, licik. Aku akan bebaskan Jagabadak agar dia tahu bahwa di padukuan ini cuma ada demit yang tidak tahu persaudaraan. Pamit, Romoku. Biarkan saja dia pergi. Lucu sekali orang-orang itu datang untuk minta-minta perhatian. Padukuan disamakan sama kacang setenggok. Kitaji Kunir. Iya, Romo Kuwu. Sekarang kita punya 2 lawan, Pegat Suro dan murid Dewi Suling Perak yang masih ada hubungannya dengan seorang bangsawan Panjalu Kediri. Romo Kuwu tidak usah cemas.
Pedukuhan ini yang jadi lumbung padi kerajaan Panjalu Kediri. Jauh lebih diperlukan Gusti Prabu Kertajaya. Sudah pasti kita bisa minta bantuan Laskar dan senopati pilihan untuk jadi benteng pedukuhan ini. Jaka Badak, ya silakan Pegat Suro memuntir lehernya kalau bisa. Surat yang kukirimkan pada Senopati Aryo Gede belum ada balasan. Apakah burung merpati yang dilepas membawa surat nyasar ke tempat yang lain? Mungkin sekarang ini sedang dipersiapkan. Romo Kuwu, sabarlah. Bantuan pasti datang. Larang Jati seperti kehilangan diri dan percaya saja pada celotehan Ki Taji Kunir. Kecermatannya pada segala kemulut menghadapi jalan buntu. Sementara itu di Candi Konto, cahaya rembulan menerangi malam senyap. Dewi Astini dengan gaun hitam lekat menatap rembulan seorang diri. Suling emas dalam genggamannya, namun kedua matanya merona basah. Dewi Astini sedang meniup suling emasnya. Aku tak ingin mengganggunya. Kelihatannya sedang berduka. Wanita malang hidup menyendiri untuk mencari ketentraman. Tapi hatinya terus mengembara. Aku tidak tega membiarkannya. Aku sudah tua. Dan sisa hidupku ini untuk apa lagi? Dewi Astini masih punya masa depan gemilang. Sayang sekali kalau pupus oleh kemelut asmara. Ya, wanita yang didambakan cuma kebahagiaan yang langgeng. Tidak ternoda dengki, cemburu, dan kekecewaan. Ki Sonoweri, aku menunggu kedatanganmu. Naiklah. Suara sulingmu merdu sekali. Sampai menggugah sanubariku. Pas sekali suasana malam ini. Ada cahaya rembulan terang. Disertai bunyi suling. Rasanya aku dekat dengan nirwana. Dari mana Ki Sonoweri? Lama sekali baru datang. Oh ya. Aku tadi berjumpa dengan Ki Batang Mangiran dan Kowo. Mau menemui Romo Kuwu. Maka aku ikut sekalian. Aku ikut mendengarkan perundingan di Pakuwon. Tapi hanya buntu. Buntu apanya Ki Sonoweri? Apa yang dirundingkan? Ki Batang Mangiran diutus Pegat Suro untuk menukar Jaka Badak dengan pedukuhan. Tapi bagaimana Ki Sonoweri? Apa yang jadi hambatannya? Romo Kuwu tidak dapat segera memutuskan. Dan Ki Batang Mangiran hanya memberi tempo 7 hari. Lebih dari itu, Jaka Badak dibinasakan. Ya, itu pasti. Sebelumnya aku sudah lebih dulu bicara pada Kakang Larang Jati. Hasilnya, semua pemuka pedukuhan tidak ingin membebaskan Jaka Badak dan masih menunggu bantuan dari Daha. Ki Sonoweri. Iya. Sejak beberapa hari yang lalu, aku sudah bertekad menggempur Pegat Suro, walau seorang diri. Dewi Astini, coba minta bantuan kerabat di Daha. Dicoba saja dulu. Kalau sudah tidak ada, aku bersedia jadi ujung pedangmu menggempur Pegat Suro. Ki Sonoweri, hanya Hyang Widi yang tahu caranya membalas pengorbananmu. Aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padamu. Aku pun tak punya apa-apa, Dewi Astini. Inilah satu cara aku menebus segala kebobrokanku. Bersamamu melabrak Pegat Suro. Pikirkan dulu Ki Sonoweri. Ingat, aku wanita yang sudah dicemarkan oleh mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak bisa merusak diriku. Mereka rusak namaku. Tidak apa. Sebaiknya Ki Sonoweri jangan libatkan diri pada kemelut yang kuhadapi. Aku sudah terbiasa menghadapi bahaya sendiri. Dan nyatanya, aku memang selalu sendiri.
aku akan tetap menyertaimu. Hitung-hitung aku teman seperjalanan saja. Aku sembahyang dulu ya. Rembulan berada di atas kita sekarang. Ini saat yang tepat. Oh, silahkan Dewi. Aku akan tetap di sini. Menjaga malam agar tetap tenang di Candi Konto ini. Oh, Dewi Astini, semoga Yang Widi memberimu kekuatan dan ketabahan menghadapi segala cobaan hidupmu. Kekuatan cintamu pada Jaka Badak menjadikan singa betina yang marah karena kehilangan anaknya, kehilangan tumpuan harapannya. Dewi Astini meniup suling emasnya dengan segenap jiwa raganya, mengalunkan cerit pilu kalbunya pada malam dan rembulan. Hari esok tidak ada lagi untuk menangis dan air mata. Esok adalah peperangan. Saudara pendengar, apa tindakan Dewi Astini menghadapi kenyataan bahwa berjuang sendiri membawa hasil yang menggembirakan atau menyedihkan? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Karang Kobar Dewi Astini. Sampai jumpa.